Assalamualaikum. Sebagai entrepreneur, tentu salah satunya Anda harus kuasai pemasaran. Kali ini kita bicara mengenai strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning. Kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita mulai lagi di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita masuk ke materi marketing strategi. Karena sebagai entrepreneur, salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana teman-teman bisa memasarkan produk atau jasa Anda. Di sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada 3 pilar utama. Saya tidak bermaksud mengecilkan fungsi-fungsi yang lain atau departemen yang lain, tapi untuk menyederhanakan pemikiran teman-teman, saya membagi kepada 3 kelompok bidang atau 3 bagian utama yang teman-teman harus perhatikan pada saat menyusun rencana usaha, yaitu marketing atau pemasaran, operasional atau mungkin produksinya, yang terakhir adalah keuangannya. Jadi sekali lagi, semua bidang itu penting, tapi untuk menyederhanakan pembahasan, menyederhanakan diskusi, saya membagi ke dalam 3 kelompok utama itu, ya. Nah, di sesi sebelumnya juga saya sudah mengajak teman-teman untuk bicara mengenai terkait dengan operasi atau produksi. Jadi apa saja yang teman-teman harus perhatikan pada saat menyusun perencanaan operasi itu. Di sesi ini saya mengajak teman-teman untuk mulai masuk ke area pemasaran. Jadi apa saja yang teman-teman harus perhatikan terkait dengan perencanaan pemasaran, terkait dengan strategi-strategi pemasarannya. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi ini adalah rangkaian materi yang pernah kita pelajari sejak awal, dan kali ini teman-teman sudah masuk ke dalam hal-hal yang lebih teknis, ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya mencoba sejak awal, dari mulai teman-teman yang katakanlah masih belum mempunyai pemikiran tentang wirausaha, sehingga di introduction itu masih mengenai semacam penyadaran awal, di cash flow quadrant juga masih penyadaran awal. Lalu setelah itu saya teman-teman saya ajak kepada karakter apa yang harus Anda miliki kalau Anda mewacanakan memilih mengembangkan menjadi seorang entrepreneur. Lalu setelah Anda merasa punya karakter itu, bagaimana mulai mencari ide, ya. Setelah ketemu idenya, bagaimana menyaring ide itu dalam analisa peluang usaha, ya. Setelah itu Anda harus mulai eksekusi. Saya harus mulai dari mana? Mulai dari yang baru atau mulai dari yang ada? Oke. Nah, tapi memulai itu perlu sebuah perencanaan. Makanya saya ajak teman-teman untuk mulai belajar bagaimana membuat proposal. Lalu di dalam proposal ada apa aja? Ada perencanaan operasi. Hari ini kita bicara mengenai marketingnya. Nanti di sesi berikutnya kita akan bicara mengenai keuangannya, ya. Kira-kira seperti itu urutan-urutan berpikirnya. Di slide-slide ini teori, definisi-definisi. Saya tidak perlu menerangkan, teman-teman silahkan baca saja, ya. Ini masih berbau teori,
teman-teman bisa baca. Nah, di slide ini adalah perbedaan. Teman-teman harus mengetahui bahwa perkembangan zaman, pelanggan kita semakin dimanjakan. Jadi setiap pemasar berusaha memanjakan konsumennya dalam rangka menarik konsumennya, ya. Nah, apa bedanya organisasi yang berbasis tradisional dengan organisasi yang sudah berorientasi kepada pelanggan? Kalau organisasi tradisional, tugas melayani pelanggan itu dibebankan hanya kepada petugas lini depan. Jadi katakanlah di rumah sakit, yang dianggap melayani harus baik itu ya yang bagian depan saja, front office saja, gitu ya. Semakin tinggi hierarkinya, semakin merasa tidak perlu berhubungan dengan pelanggan. Nah, pergeseran terjadi di mana servis kepada pelanggan, layanan kepada pelanggan menjadi sebuah daya tarik, menjadi sebuah nilai tambah. Akhirnya apa? Sekarang kewajiban untuk melayani pelanggan itu tidak hanya dibebankan kepada frontline saja, petugas lini depan saja. Sehingga banyak sekali pelatihan-pelatihan, banyak sekali perubahan-perubahan budaya, di mana sekarang setiap bagian dalam organisasi itu, dalam perusahaan itu harus juga ikut melayani pelanggan. Misalkan di rumah sakit, mungkin kalau dulu yang bertugas senyum hanya di bagian penerimaan pelanggan pasien saja misalkan. Sekarang seluruh stakeholder yang di dalam rumah sakit harus senyum misalkan. Itu contoh sederhana bahwa setiap orang, semua level di dalam organisasi itu sekarang mempunyai kewajiban untuk turut melayani pelanggan. Bahkan ada satu statement, everybody should be a marketer. Setiap orang dalam perusahaan itu harus menjadi marketingnya. Sehingga apa? Semuanya harus punya jiwa melayani kepada pelanggan. Itulah pergeseran cara pandang perusahaan terhadap pelanggan. Yang semula fokus hanya frontline, sekarang semuanya harus turut aktif di dalam pelayanan terhadap pelanggan, ya. Nah, kali ini kita akan bicara pemasaran. Nanti Aisyah akan membagi dalam dua kelompok besar. Yang satu adalah mengenai strategi pemasaran, yang satu mengenai taktik pemasaran. Nah, untuk memudahkan teman-teman, kalau ngomongin strategi pemasaran, teman-teman cukup ingat 3 huruf saja, S, T, dan P. Apa itu? Segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kalau kita ngomongin strategi pemasaran, kita bicara satu paket. Apa itu segmentasi, pengelompokan? Apa itu targeting, pembidikan? Dan apa itu positioning? Saya garis bawahi di sini, saya sangat sering ketemu dengan teman-teman mahasiswa atau siapapun itu yang mengartikan positioning dalam konteks pemasaran ini bicaranya adalah posisi yang terkait dengan lokasi. Bukan, saya ulang, kalau Anda bicara mengenai positioning pada saat diskusi mengenai strategi pemasaran, yang dimaksud dengan positioning di sini bukan lokasi,
bukan tempat, ya, tapi adalah bagaimana cara kita menempatkan produk atau jasa kita di dalam otaknya, di dalam pikirannya konsumen kita, ya. Sehingga kalau konsumen kita itu, pelanggan kita itu perlu produk yang sejenis dengan produk kita, yang diingat adalah produk yang Anda jual. Contoh, kalau teman-teman pengen mie instan, rasanya yang teman-teman ingat pertama kali adalah sebuah merek yang menjadi merek generik, Indomie. Artinya merek Indomie telah berhasil melakukan positioning yang sangat kuat. Karena apa? Setiap kali orang bicara mie instan, yang diingat adalah Indomie. Itu arti positioning. Itu maksud dari positioning. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ngomong positioning dalam konteks marketing, bukan mengenai lokasi, ya, bukan mengenai tempat, tapi adalah bagaimana produk jasa teman-teman itu nancep di pikiran konsumen, nancep di memori konsumen, ya. Oke, kembali lagi ke strategi pemasaran. Jadi kalau nanti kita bicara strategi pemasaran, teman-teman ingat 3 huruf: S, segmentasi; T, targeting, pembidikan; dan P, positioning. Jelas ya? Ingat, ngomong strategi, ingat STP. Berikutnya adalah kita ngomong taktik. Kalau teman-teman bicara taktik pemasaran, maka kita nanti bicaranya mengenai apa itu bauran pemasaran, marketing mix. Banyak ahli yang membuat dengan 4P, product, price, place, promotion. Ada beberapa ahli yang mengenalkan 5P. Ada macam-macam, ada sampai 7P, 3C, segala macam. Tapi yang paling basic adalah yang 4P dulu. Jadi bagaimana teman-teman mengkombinasikan produk atau jasanya itu dikombinasikan dalam 4P. Produknya gimana, price-nya gimana, place-nya gimana, promotionnya gimana. Nah, juga terkait dengan taktik, teman-teman juga nanti harus memahami apa itu diferensiasi, ya, apa itu pembeda, gitu ya. Jadi nanti kalau kita ngomongin pemasaran, kita akan membagi dalam 2 kelompok besar: strategi pemasaran dan taktik pemasaran. Kalau ngomong strategi, kita bicara STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Kalau kita bicara mengenai taktik pemasaran, maka kita akan bicara mengenai apa itu marketing mix, apa itu diferensiasi. Jelas? Jadi ini mengulang yang tadi. Jadi kalau Anda bicara strategi pemasaran, maka teman-teman ingat saja dengan 3 huruf ini: segmentasi pasar, targeting atau pembidikan pasar, dan penentuan posisi pasar, positioningnya. Ya, positioning bukan berarti posisi yang menunjukkan lokasi, tapi penentuan posisi pasar yang teman-teman mau pilih, ya. Nah, yuk kita mulai dari segmentasi. Apa itu segmentasi? Adalah proses pengelompokan atau grouping pasar kita berdasarkan variabel-variabel. Dalam beberapa kesempatan sepertinya saya sudah pernah sedikit menyinggung ini, bahwa teman-teman bisa bayangkan pasar kita, konsumen kita sesungguhnya sangat heterogen.
Anda jangan bayangkan pasar teman-teman itu homogen, sama. Jangan bayangkan itu. Sekarang satu contoh di kelas. Di kelas ada 30 orang, 40 orang. Coba teman-teman lihat heterogenitasnya apa. Contoh, dari mulai jenis kelamin, ada pria, ada wanita. Dari mulai etnik, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada macam-macam. Dari pengalaman, ada yang sudah bekerja, ada yang masih fresh gitu ya. Dari sisi usia, ada yang di bawah 20, ada yang 20-30, di atas 30. Dari sisi selera, ada yang suka manis, ada yang suka pedas. Sehingga teman-teman bisa bayangkan, rupanya dalam satu kelas pun sudah begitu banyak jenis-jenis konsumen teman-teman, ya. Nah, dalam kondisi yang sangat heterogen seperti itu, sangat beragam seperti itu, kita bisa membayangkan bahwa rasanya tidak ada satu produk pun yang bisa memuaskan semua orang. Sehingga kalau teman-teman, misalkan saya jualan di depan kelas teman-teman, saya jualan baju misalkan, atau jualan makanan. Rupanya makanan yang saya tawarkan buat yang suka pedas, mungkin itu cocok. Tapi buat yang nggak suka pedas, mungkin itu nggak menarik, ya. Atau saya jualan kaos misalkan di kelas misalkan. Saya sebagai pemasar jualan di kelas dengan motif warna-warni yang ceria misalkan. Bisa jadi untuk teman-teman yang usia di bawah 20 itu cocok. Tapi untuk teman-teman yang usia di atas 40 mungkin kurang pas. Nah, teman-teman bisa bayangkan, rasanya tidak ada produk yang memuaskan semua konsumen. Itulah kenapa diperlukan adanya segmentasi, pengelompokan. Dengan melakukan segmentasi, maka nanti ada beberapa manfaatnya. Nah, dengan adanya segmentasi pula, maka cara teman-teman melakukan promosi pun juga menjadi terarah. Nanti lebih fokus mengenai itu ya. Oke. Nah, ada macam-macam apa sih segmentasi itu gitu ya. Yang satu adalah segmentasi geografis, di mana teman-teman membagi berdasarkan kewilayahan atau iklim. Misalnya kembali ke kelas tadi, teman-teman membagi kelompok teman-teman Indonesia yang bagian barat dengan teman-teman kelompok yang Indonesia bagian timur misalkan. Atau lebih spesifik, teman-teman yang tinggal di DKI Jakarta atau yang di Depok misalkan, ya. Itu berdasarkan kewilayahan. Nah, bisa juga berdasarkan iklim, karena iklim itu terkait dengan wilayah, daerah tropis atau daerah yang 4 musim misalkan, ya. Jadi kita bisa membagi-bagi pasar kita berdasarkan segmen-segmen, berdasarkan kelompok-kelompok. Yang pertama adalah kelompok geografis. Yang kedua, kita membagi pasar kita, konsumen kita, ke dalam variabel segmentasi demografis. Di dalam variabel demografis ini, kita membagi pasar-pasar kita, konsumen kita, berdasarkan variabel-variabel umur misalkan. Kayak tadi, oh, konsumen saya adalah kelas ini. Di kelas ini, yang umurnya sekian sampai sekian orang, sekian orang. Karena ternyata usianya kebanyakan yang di atas 40, sehingga rasanya kalau saya ingin jualan,
harus jualan untuk orang-orang yang usianya kira-kira di atas 40. Jadi kalau kita tahu segmentasi itu, maka penjualan kita menjadi lebih efektif. Lalu di luar umur ada jenis kelamin misalnya. Lalu ada penghasilan, tingkat strata ekonomi, pendidikan, ya. Itu semua masuk dalam variabel segmentasi demografis. Berikutnya adalah mengenai variabel segmentasi psikografis. Di sini kita membagi pasar kita berdasarkan kepribadian, loyalitas merek, minat dan lain-lainnya. Nanti di contoh-contoh teman-teman mungkin lebih mudah memahami. Lalu variabel segmentasi yang terakhir adalah behavioral, perilaku. Jadi teman-teman membagi kepada perilaku, ya. Nah, di sini ada penjelasannya, ya. Jadi kalau pasar yang heterogen di kelas tadi, contohnya, atau di kampung Anda, itu Anda kelompok-kelompokkan menjadi per segmen, per kelompok. Segmentasi geografis, jadi membagi pasar ke dalam unit geografis yang berbeda. Contoh itu tadi, wilayah Indonesia per daerah segala macam. Demografis ada membagi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik pelanggan, misalkan usianya, gendernya, kesukuannya atau rasnya, gitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu psikografisnya, jadi membagi konsumen berdasarkan dimensi psikologi konsumen. Apa aja itu? Gaya hidupnya atau lifestyle-nya, hobi-hobinya, ketertarikannya, kira-kira seperti itu ya. Lalu yang terakhir adalah behavioral, perilaku. Jadi membagi konsumen berdasarkan penggunaannya, loyalitasnya segala macam, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih tujuan kita melakukan segmentasi? Adalah yang pertama, lebih mudah membedakan pasar. Ya tentu, seperti yang tadi saya singgung di sebelumnya, bahwa dengan kita mengelompok-kelompokkan pasar sesuai dengan kelompok yang homogen, yang semula heterogen menjadi homogen, maka kita lebih mudah mengelompokkan pasar. Oh, ini pasar untuk kelompok yang saya kelompokkan ini status sosialnya menengah atas, sehingga seleranya seperti ini. Oh, ini kelompok yang ini kelompok pasar menengah bawah, status ekonomi menengah bawah, sehingga seleranya kira-kira seperti ini, ya. Oh, ini kelompok pasar dengan usia rentang sekian sampai sekian, berarti kira-kira seleranya seperti ini, ya. Jadi dengan kita mengelompok-kelompokkan itu, kita mudah membedakan pasar-pasar itu. Dengan sudah terkelompok, maka tujuan berikutnya adalah agar pelayanan kita lebih baik. Teman-teman perhatikan, katakanlah sebuah kafe yang tempat nongkrongnya anak-anak muda, anak-anak ABG, dengan kafe yang tempat nongkrongnya orang-orang yang dewasa, pasti cara pelayanannya akan berbeda. Kalau tempat nongkrong anak-anak muda, mungkin cara melayaninya lebih funky. Pakaian pelayannya juga lebih untuk anak muda. Desain ruangannya juga untuk anak muda. Tapi kalau teman-teman perhatikan kafe-kafe yang untuk orang-orang tua, maka cara melayaninya juga tentu disesuaikan dengan kelompok usia itu. Nah, dengan kita sudah memilih kelompok-kelompok yang kita incar itu, maka pelayanan kita menjadi lebih baik, ya. Berikutnya adalah strategi pemasarannya lebih terarah.
tadi contoh pertama pasar yang ada di kelas 40 orang lah misalkan, kan heterogen. Ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Indonesia Barat, ada yang usianya sekian, ada yang sekian, ada yang pria, ada yang wanita gitu ya. Nah, kalau kita bikin sebuah strategi pemasaran, katakanlah kita bikin promo misalkan, maka promonya juga kurang terarah, karena yang membaca, yang mendengarkan juga sangat heterogen. Misalkan kalau teman-teman bikin sebuah narasi, buat lu yang misalkan gitu ya, bahasa gaul anak muda gitu ya, mungkin buat teman-teman yang usianya di atas 40 atau 50 merasa kalimat itu kurang cocok ya. Tapi misalkan bahasa iklan dirubah buat bapak ibu yang, nah begitu pilihan kalimat itu yang kita pilih, buat teman-teman yang usianya muda juga terasa nggak cocok. Makanya dengan kita sudah mengelompokkan pasar-pasar kita itu sesuai yang kita pilih, maka strategi pemasaran pun, komunikasi pemasaran pun juga menjadi terarah. Karena kalau yang kita pilih adalah segmen yang ini, bahasanya seperti ini, segmen yang ini bahasanya seperti ini, itu maksud dari lebih terarah ya. Jadi itulah tujuan kenapa kita harus melakukan segmentasi atau pengelompokan. Pasarnya lebih mudah kita beda-bedakan, kita melayaninya juga lebih baik karena pasarnya homogen. Lalu komunikasi pemasaran kita juga menjadi lebih terarah karena bahasa kita, cara kita menyampaikan akan sesuai dengan kelompok pasar itu ya, seperti itu. Nah, kalau bicara segmentasi pemasaran, juga kita bicara dengan 4W dan 1H. Apanya yang kita kelompokkan, bagaimana kita mengelompokkan, siapa yang kita kelompokkan, di mana yang kita kelompokkan, dan kapan kita harus mengelompokkan itu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan pada saat kita bicara segmentasi. Nah, kita mulai masuk ke contoh. Ini ada satu contoh koran media cetak. Teman-teman kalau berkunjung ke sebuah daerah, sebuah kota, apakah teman-teman pernah menemukan koran-koran ini? Begitu datang ke Bogor, ada namanya Radar Bogor. Begitu datang ke Banyuwangi, menjadi Radar Banyuwangi. Teman-teman datang ke Jogja, ada Radar Jogja. Teman-teman datang ke Tasikmalaya, ada Radar Tasikmalaya. Teman-teman bermain ke Tegal, ada Warung Tegal. Ada Radar Tegal. Anda juga harus tahu siapa pemilik media ini. Pemiliknya adalah Jawa Pos. Anda harus tahu loh, Jawa Pos adalah media cetak nasional yang ada di Surabaya. Jadi mungkin yang sedikit bisa melawan Kompas adalah Jawa Pos. Dia media nasional besar, miliknya Pak Dahlan Iskan. Nah, Pak Dahlan Iskan sudah punya Jawa Pos dengan jangkauan nasional. Tapi kenapa Jawa Pos juga harus membuat koran-koran yang sifatnya lokal, yang ada di setiap kota? Kembali kepada tujuan segmentasi sebelumnya, salah satunya adalah agar pelayanannya lebih baik, strategi pemasarannya lebih terarah. Ya, oke. Pertanyaan saya, kalau koran Radar ini kira-kira melakukan segmentasi berdasarkan variabel apa? Oke.
koran radar melakukan segmentasi berdasarkan variabel geografis, karena dia membagi-bagi produknya per wilayah. Ada wilayah Banyuwangi, wilayah Jogja, wilayah Bogor, wilayah Tegal, dan wilayah Tasikmalaya. Jadi ini contoh media yang melakukan segmentasi kewilayahan, sehingga masuk dalam variabel segmentasi geografis. Ya, teman-teman bisa bayangkan, kira-kira pendapatan sebuah perusahaan koran itu yang terbesar dari mana? Mungkin sebagian dari teman-teman menebak bahwa pendapatan dari media itu dari penjualan korannya. Itu betul. Tapi sesungguhnya kontribusi yang besar adalah dari iklannya. Nah, dengan radar membagi-bagi per wilayah kecil seperti ini, maka sesungguhnya dengan mudah kita bisa menebak bahwa para pemasang iklan di tiap wilayah itu menjadi akan tertarik memasang iklannya di media-media di wilayahnya sendiri. Sekarang teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman punya klinik ada di Lenteng Agung, tapi teman-teman masang iklannya di Jawa Pos yang membaca sampai ke Papua sana. Apa ya ada orang yang hamil di Papua mau kontrolnya ke klinik Anda di Lenteng Agung? Tentu sebuah usaha yang luar biasa kan. Nah, dengan Anda buka klinik di Lenteng Agung, lalu Anda pasang iklannya di radar Jakarta Selatan, maka harapannya adalah orang-orang Jakarta Selatan yang membaca radar Jakarta Selatan akan bersedia datang ke klinik Anda. Jadi target pasar kita, target pasar klinik Anda itu linier dengan pembacanya koran ini. Ya. Jadi kita bisa menebak, kita bisa membaca kenapa Jawa Pos melakukan pemecahan koran-korannya per wilayah, agar dia bisa menangkap para pemasang iklan per wilayah. Karena dia tidak bisa memuaskan, memenuhi keinginan seluruh pemasang iklan. Dengan dia membuat koran per wilayah, maka para pemasang iklan di setiap wilayah itu bisa dia layani dengan lebih baik. Kebayang sampai sini? Ya. Jadi bengkel yang ada di Bogor, kalau pasang iklannya di Kompas, yang baca orang Medan, siapa yang mau servis mobil dari Medan ke Bogor? Tapi sangat berbeda kalau bengkel di Bogor pasang iklan di radar Bogor. Maka mestinya si pembaca radar Bogor itu sangat mungkin akan memilih bengkel yang beriklan karena sama-sama di Bogor. Jadi jelas ya, jadi strategi pemasarannya menjadi sangat terarah karena antara pasar yang diinginkan oleh si pemasang iklan dengan pasar yang dibidik oleh si koran ini dalam satu kewilayahan yang sama. Ya, jadi ini contoh produk yang membagi segmennya, mengelompokkan segmennya dalam kewilayahan, kelompok kewilayahan. Nah, berikutnya adalah, ini kita udah mulai masuk segmen berikutnya. Ada sebuah produk obat batuk, komiks. Komiks, ada komiks yang untuk dewasa, ada komiks yang untuk anak-anak, namanya komiks kid. Nah, pertanyaan saya, kira-kira si produsen komiks ini melakukan segmentasi apa?
kalau melihat ini? Apakah dia melakukan segmentasi geografis? Bukan. Komiks melakukan segmentasi demografis berdasarkan usia. Ada produk yang untuk dewasa, ada produk yang untuk anak-anak. Karena obat yang dewasa tidak cocok untuk anak-anak, obat yang anak-anak tidak bisa menyembuhkan yang dewasa. Makanya jarang satu produk yang bisa memuaskan seluruh konsumen. Sehingga terpaksa komiks membedakan obatnya ada yang untuk anak, ada yang untuk dewasa. Sehingga pasti cara beriklannya pun dia berbeda. Bagaimana menyampaikan produknya untuk yang dewasa dengan menyampaikan produknya untuk anak-anak pasti berbeda cara promosinya, sehingga apa? Menjadi lebih terarah. Sampai sini bayang? Segmentasi demografis berdasarkan usia, ya. Kalau yang ini kira-kira melakukan segmentasi apa? Apakah segmentasi geografis ataukah demografis? Kalau menurut saya ini contoh segmentasi psikografis. Kenapa? Karena kalau Anda perhatikan, sama-sama rokok, ada gudang garam, ada jarum, ada ardat, ada segala macam. Marlboro selalu mengkomunikasikan produknya dengan gaya-gaya yang maco, ya, gaya-gaya yang maco. Jadi diimajinasikan produknya dia itu untuk seorang pria yang maco, seorang pria koboi naik kuda, maco sekali. Sehingga orang yang merokok Marlboro dikonotasikan sebagai pria-pria maco, petualang. Nah, sesungguhnya Marlboro melakukan segmentasi psikografis. Secara psikologis dia menggolongkan konsumen-konsumennya ke dalam perilakunya, ya, petualangnya. Nah, agak berbeda dengan cara komunikasinya gudang garam merah. Teman-teman ingat tagline iklannya gudang garam merah? Pria punya selera, ya. Jadi sangat kuat pesan yang dia sampaikan bahwa ini adalah rokok para pria, ya, pria secara umum lah, kira-kira gitu. Jadi setiap produk itu pasti mengincar sebuah kelompok karena dia tidak bisa memuaskan semua kelompok yang ada. Handphone kalau Anda ingat mungkin kira-kira 10 tahun lalu, ini handphone yang namanya Nokia Communicator, ya, gede sekali, tebel. Kalau ngetik pakai kayak kita ngetik di laptop gitu, udah pakai dua tangan. Ini juga sebuah produk yang sesungguhnya dia handphone, alat komunikasi. Tapi untuk orang yang menggunakan komunikator di waktu itu tidak sekedar sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sebuah gaya hidup, lifestyle, gaya hidup, ya.
Jadi produk itu tidak sekedar fungsinya saja, tapi juga sebagai sebuah gaya hidup. Nah, dengan demikian teman-teman bisa membayangkan apakah ini masuk dalam kategori segmentasi geografis? Bukan. Demografis? Bukan. Dia cenderung ke psikografis. Ya. Kira-kira seperti itu. FIFA. Teman-teman pernah melihat iklannya FIFA? Pernah membaca tagline-nya FIFA? Cocok untuk wanita di daerah tropis. Nah, dengan kata-kata itu, teman-teman sudah bisa membaca segmen mana, kelompok mana yang dia bidik. Kelompok berdasarkan kewilayahan yang di daerah tropis. Bisa? Jadi dia tidak membidik kelompok yang di daerah 4 musim. Dia membidik yang di daerah tropis. Ya. Jadi berarti karena dia menentukannya tropis, itu masuk ke dalam segmentasi geografis. Ya. Nah, ada banyak majalah. Ada Bobo, ada Hai, ada Jayabaya. Apakah teman-teman pernah melihat buku ini? Saya membaca majalah ini waktu saya masih kecil ya. Ini sebuah majalah berbahasa Jawa. Jadi biasanya orang-orang sepuh-sepuh membacanya ini. Ini buku bahasa Jawa. Di sebelahnya lagi adalah Populer, ada Playboy, Femina, Gadis. Teman-teman lihat, ini semua majalah, ini semua tabloid. Tapi teman-teman mestinya sudah bisa melihat setiap majalah ini ditujukan untuk sebuah segmen. Nggak mungkin anak-anak seneng dengan Playboy. Pasti dia lebih seneng dengan Bobo. Naik dikit yang remaja lebih seneng dengan majalah Hai. Nggak mungkin dia seneng dengan Femina. Ya. Nah, Anda bisa tebak majalah-majalah ini sesungguhnya memilih pasarnya berdasarkan segmentasi apa kira-kira? Segmentasi demografis. Bisa berdasarkan kelompok usia, bisa berdasarkan jenis kelamin, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga contoh majalah yang sama-sama mengenai otomotif. Secara umum, pasti teman-teman menebak ini segmentasinya adalah demografis. Karena biasanya yang suka otomotif itu adalah pria. Sehingga mungkin teman-teman menebak bahwa majalah ini menggunakan segmentasi demografis berdasarkan jenis kelamin. Itu betul. Nah, teman-teman ada satu pelajaran baru di sini. Rupanya tidak cukup dengan hanya satu pengelompokan, satu segmen saja. Hanya saya mau memilih kelompok pria saja. Rupanya pria juga ada yang suka modifikasi, ada yang tidak. Ya, berarti pria yang suka modifikasi. Tapi kalau teman-teman dalamin lagi, yang suka modifikasi juga masih dibeda-bedakan lagi. Atau suka otomotif, maaf. Jadi saya ulang, kita mengelompokkan pasar bahwa asumsi kita pria itu suka otomotif. Berarti majalah ini adalah segmentasinya demografis untuk jenis kelamin pria. Oke. Ternyata tidak semua pria suka otomotif. Berarti segmentasi berikutnya adalah
kita mau bikin majalah pria yang suka otomotif, ya. Jadi lebih kecil lagi kelompoknya. Tambah lagi, pria suka otomotif, ternyata otomotifnya pun beda-beda. Ada yang suka motor besar, superbike, ada yang suka skuter, ada suka mobil yang dimodifikasi. Jadi Anda bayangkan, tidak semua pria suka otomotif. Hanya sebagian suka otomotif. Sudah suka otomotif, itu pun masih terbagi-bagi. Ada yang sukanya superbike, ada yang sukanya mobil, ada yang sukanya skuter. Nah, itu berarti segmentasi itu bisa jadi tidak hanya dalam satu kelompok. Segmentasi itu bisa segmentasi yang dikombinasikan. Ya, segmentasi yang menggunakan dua segmentasi yang dikombinasikan. Bisa jadi adalah kombinasi antara demografis dengan psikografis. Di demografisnya teman-teman memilih kelompok prianya, tapi di psikografis adalah yang suka bergaya hidup otomotif, misalkan suka nampang pakai otomotif gitu ya. Kan teman-teman pasti di antara kalian ada yang suka dengan ikut kelompok-kelompok otomotif, touring, lalu nongkrong-nongkrong, itu kan gaya hidup. Nah, coba teman-teman bayangin kalau kepada anak-anak nongkrong itu teman-teman tawarin majalah Femina, pasti nggak tertarik. Tapi mungkin mereka tertarik kalau teman-teman tawarin majalahnya adalah yang tadi, modifikasi skuter misalkan. Ya, jadi saya ulang, bisa jadi satu produk satu produk itu merupakan kombinasi dari lebih dari satu segmen. Segmen demografis, saya mau bikin majalah pria, gitu ya. Tapi psikografis adalah pria yang suka bergaya hidup motoris, gitu, rider. Berarti kan di situ psikografi. Jadi kita menggabungkan antara segmen demografis dan segmen perilaku, ya, perilakunya, gaya hidupnya. Kebayang ya? Jadi bisa jadi satu produk itu tidak hanya menggunakan satu segmen saja, tapi bisa jadi merupakan kombinasi lebih dari satu segmen. Ya, tujuannya apa? Semakin mengerucut segmen yang Anda pilih, maka kemungkinan Anda memuaskan segmen itu semakin besar. Karena semakin mengerucut, ya, semakin mengerucut. Saya mau memilih segmen, saya mau bikin sebuah klinik melahirkan, berarti ibu-ibu. Nah, lebih mengerucut lagi, ibu-ibu dengan strata sosial, dengan kelas ekonomi yang menengah atas, berarti kan lebih dari satu segmen. Ibu-ibu menengah atas. Lalu bisa jadi ditambahkan lagi ibu-ibu menengah atas yang suka berobat ke luar negeri. Oh, apa sih yang perbedaannya berobat di dalam Indonesia atau dengan yang di luar negeri? Perbedaannya bla 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 bla. Kalau gitu, perbedaan itu akan saya tampilkan di klinik saya, sehingga saya bisa melayani pasien-pasien saya dengan lebih baik. Karena apa? Mengerucut. Ibu-ibu menengah atas yang suka berobat ke luar negeri. Nah, kalau Anda sudah tahu kelompok atau segmen yang Anda incar itu adalah itu, maka tentu strategi pemasarannya, pelayanannya, semuanya Anda sesuaikan dengan segmen yang Anda pilih itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau Anda punya produk atau jasa, Anda harus mengelompokkan konsumen Anda per segmen-segmen tadi, agar Anda bisa memuaskan
agar Anda bisa melayani dan berkomunikasi lebih baik sesuai kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang Anda pilih. Mengelompokkannya bisa dari kewilayahannya, bisa dari demografisnya, bisa dari psikografisnya, bisa dari behavioralnya, ya. Nah, ini produk susu. Teman-teman bisa membantu saya. Kira-kira tiap produk susu ini memilih segmen yang mana? Ya, Denko. Kira-kira segmen mana yang dia pilih? Segmen usia demografisnya ya. Berarti dia mengambil segmen demografis untuk usia katakanlah anak-anak. Sedangkan kalau Anda perhatikan produk Denko lebih tersegmentasi lagi. Ada yang usia sekian sampai sekian, usia sampai sekian sampai sekian, usia sekian sampai sekian, lalu ada yang umum. Jadi sebuah produk Denko pun melakukan segmentasi lebih dalam lagi. Tidak hanya berdasarkan saya jualan susu, tapi saya jualan susu untuk kelompok anak-anak. Tapi kelompok anak-anak lagi didalami lagi untuk usia balita, usia SD, usia SMP segala macam ya. Jadi dia melakukan segmentasi lebih dari satu step, bukan hanya mengenai usia tapi dipertajam ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, ya. Lalu Prenagen, Prenagen adalah susu yang untuk ibu hamil. Nah, berarti di sini kan segmennya adalah wanita. Wanita yang apa? Wanita yang hamil. Tapi teman-teman perhatikan, di susu ibu hamil juga ada, kalau dari sisi rentang harga ya, saya agak lupa dulu waktu istri saya hamil merek-merek susu itu apa saja. Tapi teman-teman pastinya tahu, di kelompok susu juga pasti ada yang susu harganya mahal, sama-sama susu hamil gitu ya. Ada yang harganya mahal, ada yang harganya agak lebih rendah. Itu kan pasti sangat terkait dengan segmen yang dipilih. Jadi susu ibu hamil, tapi untuk kelas ekonomi yang menengah atas, lalu ada juga yang menengah bawah. Jadi semakin mengerucut, semakin kecil pasar yang kita pilih, maka semakin homogen, semakin sama pasar kita. Kalau pasar kita semakin sama, maka kemungkinan kita bisa melayaninya menjadi lebih baik. Lalu Anlin untuk tulang ya, untuk osteoporosis ya. Weight gain untuk manula yang susah makan misalkan. Jadi teman-teman perhatikan, dari produk-produk susu semuanya memilih segmen-segmen, semuanya memilih kelompok-kelompok yang dia incar. Karena tidak ada satupun susu yang bisa memuaskan dari mulai ibu hamilnya, mulai dari anak-anaknya, mulai dari orang yang berkebutuhan terhadap tulangnya, mulai berkebutuhan terhadap pencernaannya. Nggak ada. Makanya mau tak mau harus ada segmentasi. Sampai sini Anda nggak kebayang belum mengenai tujuan segmentasi? Karena pasar itu begitu beragamnya, pasar itu begitu heterogennya. Maka mau tak mau kita harus melakukan pengelompokan agar kita bisa fokus di kelompok itu, agar kita bisa memuaskan kelompok itu, agar cara berkomunikasi kita juga bisa efektif sampai ke kelompok itu. Itulah gunanya segmentasi, ya. Ini produk pasta gigi, ya. Dari beberapa contoh gambar yang saya sampaikan, pasti teman-teman bisa menebak kira-kira Kodomo itu segmentasinya apa,
dia memilih kelompok pasar yang mana, ya. Lalu enzim yang mana, pepsodent ini yang mana. Kalau kita ngomongin pepsodent, coba saya ngomong mengenai Ciptaden. Kira-kira apakah segmennya pepsodent sama dengan segmen yang dipilih oleh Ciptaden misalkan? Ayo, silakan Anda jawab sendiri. Nanti tolong pertanyaan saya ini dijawab di abstraksi Anda ya. Coba, kira-kira produk-produk yang saya tampilkan pasta gigi ini masing-masing memilih segmen yang mana? Kodomo yang mana, enzim yang mana, pepsodent yang mana, plus satu lagi. Kalau Ciptaden memilih segmen yang mana? Ya, saya tunggu di abstraksi Anda. Nah, ini contoh penggolongan kendaraan, mobil. Ya, jadi si produsen mobil tidak sekedar saya bikin mobil, enggak. Pasti dia sudah membidik kelompok mana yang mau diambil, segmen mana yang mau diambil. Nah, itu bisa dilihat mulai dari mobil penumpang. Mobil penumpang pun nanti dikelompokin lagi. Jadi teman-teman perhatikan, ngomongin mobil penumpang masih dikelompokin lagi. Yang mobil penumpang biasa, yang utility vehicle, yang semacam CR-V, Pajero, Fortuner gitu ya. Lalu juga yang satu lagi. Lalu bicara komersial juga dikelompok-kelompokin lagi. Bicara sepeda motor juga dikelompok-kelompokin lagi. Jadi Anda harus tahu bahwa setiap produk itu tidak bisa memuaskan semua pasar yang sangat beragam ini, sehingga mau tak mau harus memilih kelompok pasar yang mana yang mau digarapnya, ya. Jadi teman-teman, di slide-slide sebelumnya tadi kita sudah bicara mengenai bagian dari strategi pemasaran. Kita bicara mengenai segmentasi, penggolongan, ya, pengelompokan. Nah, seperti yang saya sampaikan, kalau kita ngomong strategi pemasaran, maka kita selalu tidak pernah terlepas dari S, T, dan P. S-nya adalah segmentasi, pengelompokan. Sekarang kita masuk ke step berikutnya, T, targeting. Apa itu? Membidik pasar. Jadi setelah Anda sebelumnya melakukan pengelompokan pasar mana yang Anda akan ambil? Oh, produk saya akan saya bagi berdasarkan segmentasi demografi. Saya memilih variabel demografi yang pertama dari jenis kelamin. Produk fashion saya untuk wanita. Tapi tidak semua wanita. Wanita dengan status sosial menengah ke atas. Berarti kan ada dua variabel di dalam demografi. Jenis kelamin dan sosial ekonomi. Itu pun masih dibagi lagi. Wanita, sosial ekonomi menengah atas, bisa jadi Anda lebih dalam lagi. Ya, yang usia berapa? Oh, saya akan mengincar usia-usia di atas 40. Karena usia 40 itu sudah ekonominya matang, daya belinya tinggi. Oke, sekarang kita fokus. Saya mau jualan baju dengan segmentasi demografi, yaitu wanita, status sosial menengah atas, usia di atas 40. Oke, ada di sana kita. Berikutnya adalah kita lakukan targeting. Ya, kita udah pasti kita memilih segmen wanita di atas 40, sosial ekonominya ke atas. Kita targeting di sana, kita evaluasi apa daya tarik segmen itu. Ya, apa daya tarik segmen itu?
Intinya adalah teman-teman lakukan, pasti Anda sering melakukan ini, analisa SWOT, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk teman-teman di segmen itu. Jelas? Jadi setelah teman-teman memastikan memilih segmennya, maka teman-teman lakukan analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman produk Anda di segmen itu. Ingat, kekuatan dan kelemahan timbul dari internal. Peluang dan ancaman timbul dari eksternal. Jadi teman-teman bikin analisa SWOT, kekuatan dan kelemahan yang dari internal produknya teman-teman tadi, lalu juga lihat peluang dan ancaman dari produk teman-teman tadi. Jika produk itu dijual di segmen yang tadi kita pilih, segmen wanita, usia di atas 40, sosial menengah atas. Jelas ya? Segmentasinya Anda pilih segmen mana, targetingnya Anda analisa, SWOT-nya seperti apa, kekuatan, kelemahan, dan seterusnya seperti apa. Jelas ya? Jelas. Berarti S, T, sekarang kita ke P, positioning, penentuan posisi pasar. Jadi Anda sudah kelompok, saya ulang lagi, Anda sudah memilih segmen mana, kelompok mana, lalu Anda lakukan kekuatan dan analisa SWOT produk Anda di segmen itu. Berikutnya adalah, kalau Anda sudah tahu kekuatan Anda sudah tahu kelemahan Anda, taruh produk Anda di top of mind. Tempatkan produk atau jasa Anda di dalam puncak benak konsumen, top of mind, sehingga konsumen akan selalu ingat dengan produk Anda. Kebayang urutannya? Segmentasi, kelompokkan, milih kelompok mana yang Anda mau ambil, lakukan targeting dengan melakukan evaluasi SWOT. Anda udah tahu kekuatan Anda udah tahu kelemahan produk Anda udah tahu peluang produk Anda tahu ancaman produk Anda. Lakukan positioning, tempatkan produk atau jasa Anda di puncak dari pikiran konsumen, sehingga apapun setiap kali konsumen memerlukan produk yang sejenis dengan produk Anda, yang diingat adalah produk Anda. Jelas ya? Yang bisa Anda tonjolkan, Anda tempatkan di pikiran itu bisa dari operasionalnya, bisa dari performanya. Contoh, kalau ngomong operasional biasanya pendekatannya Air Asia. Kenapa? Kami adalah maskapai yang tepat waktu misalnya. Tapi kalau performance dipakai oleh Garuda. Kenapa? Kalau Anda naik kami, Anda makanannya enak, performanya excellent. Ya, nanti di contoh-contoh saya yakin Anda lebih mudah mengerti apa itu positioning. Dan saya garis bawahi, kalau kita ngomong dalam strategi pemasaran, kalau ngomong positioning itu bukan lokasi. Saya sangat sering menemui mahasiswa saya yang menganggap positioning itu adalah lokasi. Bukan, salah. Positioning adalah bagaimana cara Anda menempatkan produk atau jasa Anda di benak konsumen. Jelas ya? Oke. Nah, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam over positioning. Misalkan kalau kita kelebihan terlalu berjanji, ya, over positioning atau under positioning, kita terlalu tidak bisa menempatkan produk kita ke tempat yang seharusnya. Barangnya bagus tapi kita nggak bisa menunjukkan bagusnya apa, kira-kira gitu ya. Confuse, konsumen ada bingung. Ini sebenarnya produk ini mau milih yang mana sih, kira-kira gitu ya. Lalu teman-teman harus ingat, positioning bisa kita lakukan menggunakan statement atau kalimat, bisa simbol, logo, lambang, ya. Oke. Kalau Anda mendengar positioning statement Indonesia Bangkit, mestinya di puncak pikiran Anda harusnya ingat dengan waktu itu Pak Prabowo dan Pak
Hatta. Kalau ada positioning statement mengenai Indonesia hebat, mestinya Anda ingat Pak Jokowi JK. Jadi di dalam politik pun ada positioning, ada usaha untuk menempatkan produk kita, produk politik kita di dalam benak konsumen. Ya. Bersih merakyat kerja nyata. Ini tagline positioning yang dipakai oleh kemarin Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf. Make Indonesia Great Again adalah statement yang dipakai Pak Prabowo dan Pak Sandiaga. Jadi satu kalimat orang udah langsung mengenal itu siapa, ya. Itu politik ya. Sekarang dunia media. Kalau Anda dengar News and Talk, mestinya Anda langsung ingat El Sinta radio. Kalau Anda mendengar positioning statement sekali di udara tetap di udara, mestinya Anda harus tahu itu RRI. Jadi dalam satu kalimat kita sudah langsung tahu, oh ini adalah produk apa, ya. Kalau Anda ingat Makin Indonesia Makin Asik aja, mestinya Anda tahu itu TPI atau sekarang MNC, gitu ya. Nah, ini saya yakin salah satu positioning statement yang paling berhasil. Apapun makannya, minumnya adalah teh botol sosro. Jadi dari satu kalimat ini Anda langsung tahu, Anda langsung ingat kalau Anda ingin minum setelah makan, yang terlintas di benak Anda adalah teh botol sosro. Itu namanya positioning, ya, positioning. Jadi menempatkan produk Anda di benaknya konsumen, di ingatannya konsumen, ya. Kalau Anda melihat ini mengatasi masalah tanpa masalah, mestinya Anda harus tahu itu ada Pegadaian. Sedotannya kuat, semburannya kencang, mestinya Anda harus tahu itu Shimizu, ya. Nah ini produk yang sudah agak lama, tapi kalau teman-teman yang senior pasti tahu ini. Kalau sudah duduk lupa berdiri, kursi Ligna Furniture, ya. Ini semua contoh-contoh positioning, menempatkan produk kita di benak konsumen, di ingatan konsumen, di pikiran konsumen menggunakan kalimat. Yuk kita lanjut. Tinggal lep, Anda kenal siapa? Sosis. Anda nyelip, Anda tahu siapa? Mestinya Anda tahu itu Jutiman. Mutu bintang 5, harga kaki 5. Anda ingat? The Cost. Connecting People, ayo. Nokia. Just Do It, pasti Anda tahu. Nike. Jelas ya, dalam satu positioning statement ini, dalam satu kalimat ini, orang langsung tahu itu merek, itu barang apa. Ya, itu contoh positioning yang sudah berhasil. Belanja puas harga pas, Alfamart. Mudah dan hemat, Indomart. Otomatis duluan, ayo, Yamaha Mio. Selfie Expert, Oppo. Live Cinema Flat, Citato. Pancen Oye, Oskadon. Nggak ada lu nggak rame, Sampurna Hijau. Jadi ini contoh keberhasilan produk-produk itu dengan menggunakan satu statement, satu kalimat, orang langsung terkoneksi pikirannya dengan produk itu, ya. Jeruk kok minum jeruk dengan bintang keren Joshua. Nutrisari. Orang pintar minum tolak angin. Yang penting happy. Jarum 76. Berapa lapis? Ratusan. Anda ingat? Tango. Aku dan kau suka Denko, ya. Kalimat-kalimat positioning yang berhasil sekali. Kalau produk yang ini, Anda ingat statement positioning statementnya apa? Buat anak kok coba-coba minyak kayu putih caplang. Indomie seleraku, semua tahu itu Indomie, gitu ya. Nah, di dunia keartisan juga sama. Kalau ada kata-kata statement mikir, Anda mestinya tahu ini. Kristalisasi keringat, Anda tahu ini. Pusing, Anda tahu ini.
au ahlab. Mestinya Anda tahu ini, ya. Jadi ada satu statement di mana itu menjadikan nancep di pikiran kita, ya. Cara para penjual produk dan jasa agar produknya naruh di top of mind. Oke. Kalau tadi kita ngomongnya mengenai statement, kalimat, kata. Sekarang saya ngomong simbol. Positioningnya berupa simbol. Kalau ada logo seperti ini, simbol seperti ini, Anda pasti tahu itu Toyota. Betul? Ini Mercy, Garuda, Nike, Lion, Adidas, Bluebird, McD. Waktu Pak Prabowo, Garuda Merah. Jadi mereka dengan menggunakan simbol itu, mereka berusaha menaruh di dalam ingatan itu. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar, begitu ada logo garis 3 apa namanya itu, Mercy itu, orang udah langsung tahu, oh itu Mercedes, ya. Jadi itulah contoh-contoh mereka naruh sebuah simbol menjadi sebuah agar nancep di ingatan konsumen, ya. Kalau ini Starbucks, Bank BRI, Holland Bakery, Apple, Gudang Garam, Sampurna, Pertamina, WOS, itu semua adalah contoh-contoh simbol. Dengan melihat simbol, Anda sudah tahu itu produknya apa, ya. Nah, jadi saya summarize, kalau kita ngomong strategi pemasaran, maka Anda harus selalu ingat bahwa kita ngomongin segmentasi, pengelompokan, kita ngomong targeting, kita evaluasi dengan menggunakan SWOT, kekuatan kelemahan produk kita di segmen yang kita pilih tadi. Setelah kita tahu kekuatan kelemahan kita, taruhlah produk atau jasa yang Anda tawarkan dalam puncak ingatan konsumen. Dengan apa? Bisa dengan simbol berupa logo, bisa dengan statement dalam kalimat. Ya, jadi seperti ini urutan berpikirnya. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Oke? Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kalau kita bicara mengenai strategi pemasaran. Di sesi berikutnya kita akan bicara mengenai taktik pemasaran. Dan saya cukup. Terima kasih. Wassalam.